Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayat pertama yang turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra. Artinya membaca, bacalah. Itu kata perintah. Artinya ketika perintah itu ada kewajiban. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam harus berilmu, karena perintahnya membaca Iqra. Kalau kita memahami satu kalimat Iqra, itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi lebih dari itu, bisa menelaah, meneliti, mencoba, mengulangi, kemudian bahkan lebih luas lagi adalah membaca alam semesta. Yang harus dipahami di sini tidak selesai di Iqra saja, ada ayat berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada dasar utama yang harus kita pegang, bahwa ketika kita membaca, ketika kita belajar, itu harus didasari oleh bismi rabbika alias bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, sehingga semua yang dimulai dengan niat bismillah itu bernilai ibadah. Kemudian Allah menerangkan di sini ayat yang keempatnya Iqra, yang ketiganya Iqra wa rabbukal akram, yang keempatnya Alladzi 'allama bil qalam. Nah, di sini poin utama adalah 'allama. Siapa yang alam? Siapa yang mengajarkan Al-Qur'an? Siapa yang mengajarkan kita semua ini? Hakikatnya ilmu milik Allah, dan yang mengajarkan adalah Allah sendiri. Di ayat yang kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita semua apa yang kita tidak ketahui. Coba kita lihat ayat-ayat tentang 'allama yu'allim. Allah mengajarkan 'allama seperti surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya, nama benda, nama hewan, dan seterusnya. Artinya Allah sendiri yang mengajarkan. Pun di dalam surat Ar-Rahman Allah menegaskan lagi, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ditekankan lagi di ayat yang keempat, 'allamahul bayan, bahwa Allah lah yang mengajarkan pemahaman tentang penerangan apa itu yang ada ilmu di dalam Al-Qur'an. Kita umat Islam, perintah Nabi SAW belajar dari buaya sampai liang lahat, itu tanpa pasti ada maksud tertentu, bukan hanya sekedar perintah biasa. Sehingga Nabi menekankan lagi dalam hadisnya bahwa perbedaan orang alim dengan orang abid, yang dimana di sini posisinya alim adalah orang yang berilmu, kemudian dia beribadah dengan ilmunya, sangat berbeda ketika dengan orang yang beribadah saja, orang yang benar-benar abid saja, hanya beribadah tapi tanpa ilmu. Itu bagaikan perbedaannya dengan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di alam semesta ini. Kalau kita flashback ke sejarah umat Islam pada zaman keemasan, pada zaman dinasti Abbasiyah, di sana banyak lahir ulama-ulama saintis. Mereka yang awalnya basicnya adalah hafiz Quran, hafal hadis, kemudian mereka menjadi ulama-ulama sains. Sebut saja contohnya Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Khwarizmi, ahli matematika, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang memang bisa mengintegrasikan antara sains dan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Allah ajarkan kepada kita, karena pada hakikatnya ilmu itu yang bermanfaat. Sehingga kita diingatkan oleh hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Bahwa siksa yang sangat keras di hari kiamat nanti adalah orang yang berilmu tetapi Allah tidak memberikan manfaat ilmu kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
dan doa pun diajarkan oleh Nabi supaya kita ilmu itu bermanfaat. Jangan sampai kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Nauzubillah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Mungkin sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemahaman kita tentang ilmu dan ibadah, bahwa mengintegrasikan ilmu dan ibadah dalam pendidikan Islam itu sangat penting, yang didasari oleh tadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.